Oke, sebelum lanjut ke hari ini, kita balik sebentar ke kemarin. Jalur cetok, kabut, dingin, dan malam yang ngajarin kita Lawu itu bukan buat ditantang, tapi buat dihormati. Pagi di Lawu selalu dimulai dengan suasana yang sama. Sunyi, dingin, tapi damai. Bruno bangun paling santai. Gak pakai baju, beresin tenda kayak lagi di halaman rumah nenek. Sementara Aris udah sibuk mode MBG, masakan bini gue. Itulah sang penantang Hiko. Karena di gunung sarapan itu bukan cuma soal makan, tapi soal siapin mental, Brody. Ini tenda kecil kita semalam. Gak luas, gak mewah, tapi cukup lah buat kita nyimpen capek sama buat ngumpulin tenaga. Udah diangkat, kita tolong. Masak di gunung tuh selalu terasa spesial. Bahkan mie instan juga rasanya naik kelas. Kita makan pelan, gak ngomong banyak, karena pagi di gunung itu lebih enak buat dinikmati. Begitu tenda dibungkus, itu tandanya satu bab selesai dan bab berikutnya siap dimulai. Oke, sekarang kita mau lanjut siap-siap menuju ke pos 5 dulu. Kita ngaso dulu di Bulak Peperangan, habis itu kita gas lagi sampai ke Argo Dalam. Tapi kita bakal mampir juga mungkin di Gupak Menjangan. Ikutin terus pendaki slow, yoms. Langkah pertama hari ini selalu terasa ringan. Kaki masih pegal-pegal sih bekas kemarin. Napas. Kebetulan pagi ini treknya cukup kering ya. Debunya lumayan nih di sini. Jalur menuju pos 5 ini gak langsung nanjak. Kayak Lau lagi ngajak kita adaptasi pelan-pelan. Di footage 360 ini kelihatan jelas. Kita jalan tanpa terburu-buru. Kadang berhenti, kadang nengok kanan kiri, mastiin dulu debu-debu yang dari depan udah pada lewat. Buat pendaki slow, perjalanan bukan buat dikejar, tapi buat dirasain. Jadi nikmatin aja. Kita gak buru-buru Brody, karena cuti jarang di ACC. Momen-momen kayak gini, apalagi tanpa sinyal, kesempatan buat kita refreshing. Bukan buat malas-malasan kerja, tapi buat kita nanti kalau udah balik lagi justru akan jadi lebih semangat lagi. Karena kita udah recharge kan kemarin. Perjalanan menuju pos 5 dari tempat kita ngecamp kemarin ini jalurnya emang lumayan nanjak sih. Ini kebayang aja nih kalau malam itu kita lanjut dengan kondisi Aris yang sedang datang bulan, ditambah waktu tempuh kita yang
sangat-sangat over dari waktu tempuh yang seharusnya. Mantap. Mana? Gokil. Jangan lupa like, subscribe ya. Mang, Capek coy. jauh ya? Demi lu pada. 5 jam lagi. Tolong dong. Please. Thank you. Terus tiba-tiba Lau ngasih hadiah kecil. Satu spot, satu view yang bikin kita otomatis berhenti. Cukup diam dan simpan di kepala. Ingat bahwa Lau secantik ini. Dan suatu saat kita bakal balik lagi ke Lau. Kalau jalan bareng orang yang tepat, tanjakan jadi terasa beda. Gak harus gandengan. Cukup jalan sejajar, saling nunggu, saling ngejek dikit. Energi tambahan versi alami. Yuk. Gas lagi tipis-tipis. Lau menyenangkan. Jalurnya enak. Agak-agak landai gimana gitu. Tapi tetap sih nanjak-nanjak juga. Tapi udaranya enak. Debunya nggak enak. Banyak bener. Tebel. Rekomendasi sih Lau buat pemula. Asli enak banget. Via Ceto jalurnya aman kalau buat pemula. Pokoknya dari pendaki slow, rekomen gunung yang bisa didaki buat pemula. Selamat Permadi Guci, Lau via Candi Ceto, sama Merbabu via Selo. Sangat ramah untuk pemula. Let's try. Di gunung ketemu orang baru itu biasa. Tapi saling nyapa. Itu yang bikin jalur terasa hidup. Ketemu Kak Furki yang udah turun, saling senyum, saling doain. Hati-hati Kak Furki. Hati ya. Kalimat paling jujur di gunung, hati-hati ya di atas. Hati-hati bangku. Terus kita ketemu Mang Batman. Wah, Mang Batman pecah pecah ketemu Mang Batman. Siap. Akhirnya Mang. Yuk. Lanjut ya. Yoi, thank you Mang. Gokil ketemu Mang Batman. Kemarin bukan yang aneh gue karena lupa namanya. Sekarang baru akhirnya doa Mang Batman dan kawan-kawan terkabul. Suatu saat semoga kita nanti ketemu di jalur pendakian. Dan akhirnya kita ketemu di jalur pendakian. Doa kita juga terkabul sih. Akhirnya kita ketemu sama bintang-bintang gunung. Mudah-mudahan kita kecipratan viewersnya. Amin. Mantapnya. Tapi emang iya sih kalimat-kalimat hati-hati ya. Di gunung itu akhirnya kayak berasa akrab gitu, padahal kita baru kenal gitu, baru ketemu gitu, baru bertimpas. Sabana kecil Gunung Lau via Ceto, super slow sejati. Sabana kecil ini kayak pembuka tirai, belum yang utama, tapi cukup bikin hati kita siap. Akhirnya pemandangan-pemandangan yang kita biasanya lihat
perlahan kita udah mulai lewatin nih sedikit-sedikit. Finally, Gunung Lawu. I'm coming. Langit mulai biru bersih. Pinus dengan daun keperakan berdiri rapi. Sabana muncul sedikit demi sedikit. Di bagian ini, kaki mulai kerja, tapi mata dimanjain. Kita jalan emang slow, bukan karena capek, tapi karena sayang aja kalau dilewatin terus kita nggak nikmatin. Gokil perjalanan menuju pos 5. Dari Sabana kecil ini view-nya udah mulai kebuka. Walaupun ini udah semi-semi siang ya, tapi di sini adem serius. Lawu emang terbaik sih. Kali ini kita benar-benar dikasih cerah. Untuk gua yang pertama kali ke Lawu, perjalanan kali ini benar-benar berkesan sih buat gua. Buat Aris juga berkesan. Sama begitu juga buat Bruno. Dia juga seneng nih sama Gunung Lawu. Akhirnya nyampe pos 5. Titik istirahat. Titik refleksi. Oh iya, nama gue Randy. Salam kenal kawan-kawan. Ini Aris, istri gue. Kita adalah pasangan pendaki asal Kalimantan. Jadi wajar ya kalau kita norak di gunung-gunung yang ada di Jawa. Karena kita udah lama banget pengen naik gunung, tapi kita jarang ngerasain naik gunung. Karena dulu di Kalimantan itu nggak ada gunung di sana, cuma ada bukit. Di pos 5 ada warung. Apaan aja sih dijual sama ibunya. Oh iya, ibu ini baik. Dia sempat ngasih pembalut gitu, cadangan buat Aris karena tahu si Aris datang bulan. Kebetulan ibunya ada dan dia nggak mau dibayarin guys. Udah nggak apa-apa, buat kamu aja, ini punya saya nggak jual. Oh oke bu. Ya udah kita jajan aja. Dari sini Lawu mulai kelihatan luas. Dari drone pelan-pelan nunjukin jalur di depan kita. Panjang tapi bersih. Dan kita tahu perjalanan masih jauh. Iyalah, nunggu. Kok ada asap ya? Tadi udah gua ambil. Sabana makin luas. Oh itu awan. Angin lewat tanpa halangan. Di sini langkah jadi lebih ringan. Kelihatan dong Argo dalam. Walau jaraknya makin panjang, ini momen dimana gunung Bruno, yuk. ngajak kita menikmati, Cari tempat yang teduh. bukan menguji. Di sini kita nongkrong dulu, karena disinilah spot unik dari sudut Gunung Lawu yang gua temuin.
Ngonten itu Kayaknya menarik buat kita ngonten dulu tipis-tipis di sini. Sebelum kita lanjut lagi gas ke Gupakan Menjangan. Karena gokil guys. Ini sabananya dari tadi ya, dari yang sabana kecil terus ini sedang, nanti ntar Gupak Menjangan lebih lebar lagi sabananya daripada ini. Tuh, gokil guys, asik banget, sumpah. Lau emang terbaik sih. Akhirnya kita ketemu tempat-tempat yang unreal. akhirnya tadi kita berangkat dari tempat kita ngecamp jam setengah 11. Nah, 11 sekarang ya? Jam 15, 12. 12. Jam 3 lewat 12 menit. Tapi di jalan kita pelan karena kita sambil ambil footage yang keren-keren. Karena tempatnya keren banget sumpah. Itulah dia, tahu kan alasan apa namanya pendaki slow. Yang kelihatannya 1 jam aja bisa jadi 3 jam, 4 jam. Kita lanjut jalan. Dan gak lama kita ketemu sama Gupak Menjangan. Tempat buat berhenti, bukan menyerah, tapi mengisi ulang. Mengisi ulang tenaga, mengisi ulang mood, mengisi ulang semuanya. Ya, Chef Aris kembali beraksi. Menu MBG apa lagi kali ini? Oh, sepertinya spaghetti. Spaghetti di ketinggian selalu terasa spesial. Walaupun ini spaghetti 3.500, tapi kalau dimakan di ketinggian 2000-an, gokil men. Di Gupakan Menjangan ini kalau kita hoki, kita bisa ketemu sama rusa-rusa guys. Konon katanya di sini banyak menjangan. Dari sini kelihatan nih, kayak ada jejak kaki di Gupakan Menjangan. Apakah ini adalah jejak kaki? Kita nyore dulu di Gupakan Menjangan. Karena ya kita nggak buru-buru guys. Kita nyantai, kita nikmatin dulu suasananya. Gupakan Menjangan ini tempat yang gokil sih buat kami. Kita akhirnya bisa ngeliat tempat-tempat yang kayak gini itu adalah sebuah anugerah. Kita berterima kasih banget sama Tuhan karena kita akhirnya bisa ke tempat kayak gini. Perjuangan buat kesini lumayan guys. Footage handycam ini bikin suasana berubah. Kayak nonton kaset lama. Sedikit ngeblur, sedikit goyang, tapi jujur banget. Kurang lebih kayak gini ya. Pendakian-pendakian Gunung Lau tahun 80-an. Setelah kita lari-larian kayak bocah, kayak prewed, kita sekilas ngerasain kayak prewed lagi guys.
kasih atas penyertaanmu. Hanya dalam namamu kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Mendaki slow. Yoms. Ini. Kenapa nggak ditaruh di batu ini juga? Subscribe jangan lupa. Lanjut guys, perjalanan kita. Ini saya kamu yang pegang. Kamu masih awal ini masih datang. Oh, dingin sekali di sini. Duh. Sarung tangan kayaknya di bagian luar tas aku sih sayang. Gampang akses kalau mau pakai. Kalau udah terlalu dingin. Biar gue dalam katanya. Nah, ujian dulu bentar. Dia suka somprang gitu ya. Heran aku. Kok ngomong gitu lah. Salah kamu. Perjalanan dari terang menuju gelap itu magis guys. Warnanya yang oren-oren, campur biru, campur pink juga, yang kayak pedal pop gitu. Tuh nemenin kita sepanjang perjalanan di Gupakan Menjangan ini. Kita emang nyantai banget sih. Kita ngabisin waktu, kita nikmatin lau dari sisi yang berbeda, dari berbagai macam angle kita cobain, kita puterin. Ya, kita benar-benar nyantai lah. Karena memang kita 3 hari 2 malam. Terus kita nggak ada yang kita kejar juga. Dan nanti malam bulannya pasti terang banget nih. Ini sebenarnya udah mulai kelihatan efek-efek dari terang bulan menjelang bulan purnama. Lanjut gas. Argo dalam. Jalan di Gupakan Menjangan dari ujung titik kita nongkrong tadi sampai ke ujungnya lagi ini jauh juga guys. Kalau dipikir-pikir ada kali 3 kali keliling GBK. Kelihatannya sih emang iya deket, tapi setelah dijalanin lebar guys. Nih dari footage 360 kalian bisa lihat betapa lebarnya Gupakan Menjangan ini. Asli ini tempat keren banget. Recommended lah buat teman-teman yang baru pengen nyobain naik gunung, untuk jadi opsi gunung kalian, gunung pertama kalian. Jalurnya yang mana? Cahaya berubah Ada 2 nih jalur 3. dari kuning menuju ke Beda. emasan. Ini aja. Nah, di gunung perubahan cahaya itu kerasa banget. Dan malam ini beda. Bulan purnama kurang 1 hari. Terang. Terlalu terang buat ukuran jalur gunung.
bayangan pohon jatuh panjang, kadang kelihatan kayak orang berdiri. Oke sayang. Kamu kuat banget ya. Tapi kita jalan terus, Oke sih kamu ya. slow, pelan, tapi rapi. Ini biasa orang nenda nih. Karena di jalur ini yang penting bukan berani, tapi tahu diri. Gokil bulannya. Berangkat. Tuh, puncak. Ada panah. Bulannya. Bulannya keren banget sih. Gokil. Kita datang pas lagi mau bulan purnama, kayaknya tanggal 9 nanti perfect ya. Jadi mantap banget dah bulannya. Gokil kawan-kawan. Kita jam 6:30 baru berangkat dari Gupak Menjangan mau ke Argo Dalem. Mantap. Begitu malam benar-benar turun, suasana langsung berubah. Suara jadi lebih jelas. Langkah kaki, napas sendiri, dan angin yang kadang bunyinya kayak bisikan. Di kondisi kayak gini, pikiran mulai bermain. Hal kecil bisa kerasa besar. Daun jatuh, Aman bang. kedengaran kayak ada yang ngikutin. Tapi di sini kita saling dekat. Gak banyak omong, tapi saling ngecek satu sama lain. Karena kadang diam itu bentuk paling aman. Kita jalan udah kurang lebih dari titik awal kita tadi 1 jaman lah nyampe di titik ini. Kelihatannya sih nggak lama lagi kita mulai memasuki kawasan Pasar Dieng nih. Kalau dari cantigi-cantigi yang ada, benar, kita akhirnya nyampe di Pasar Dieng. Oke, kita akhirnya sudah sampai di Pasar Dieng. Fully happy. Artinya mungkin bayarannya bulanan. Oh ya, di sini nih mitosnya sering ada suka yang lempar-lempar koin nih guys. Coba kita lihat-lihat ya. Apakah kita bisa menemukan koin-koin yang biasanya orang lempar-lempar? Wah, Arcuris ternyata sudah bisa online. Wow. Ini adalah bentuk suatu hilirisasi digital bahwa Kiris sudah nyampe di Gunung Lawu. Pasar setan, boleh juga. Di sini konon katanya kan banyak yang jualan ya. Si Bruno sambil tuh nyari-nyari. Siapa tahu ada ketemu sepatu murah kata doi. Sepatu branded, terus harganya murah ya kan? Kenapa nggak digas breng kata doi kalau emang ada. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah ada di kawasan Pasar Dieng di Gunung Lawu via Candi Ceto. Jadi kenapa dinamakan Pasar Dieng ini, biasa dinamain Pasar Setan juga karena mitosnya di sini banyak makhluk-makhluk halus yang berjualan yang tidak kasat mata. Jadi banyak dulu yang sering lempar-lempar koin juga nih di sini. Gimana sayang perasaan ada di Pasar Dieng? Luar biasa. Oke, di sini dingin, tapi enak karena bulannya terang sekali di sini. Benar, kebetulan kita lagi terang bulan, jadi kita aman. Kita sengaja kasih teman-teman footage IR ya. Siapa tahu teman-teman nanti anak indigo bisa ada penglihatan, bisa tulis di kolom komentar. Sekarang udah jam 7:02. Sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Argo Dalem. Kita akan camp di sana. Kita bakalan camp di Argo Dalem dan kita nanti juga bakal explore Argo Dalem. Jadi ikutin terus ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terus sama komen ya kalau misalnya teman-teman suka nih footage-footage yang kayak gini teman-teman, atau pengen dibikinin channel sendiri, maksudnya playlist sendiri untuk kita dari awal naik. Kita udah banyak nih rencana mau konten di Pasar Dieng.
Tapi karena kita ingat lagi malam Jumat dan kita ganjil, terus Aris lagi mens, otomatis tuh lupa tuh kita rencana-rencana itu. Karena vibesnya beda guys, asli. Tapi seru sih, ditemanin bulan yang terang. Malam itu di Pasar Dieng suasananya, angin cukup lumayan berasa, kabut nggak ada untungnya. Tapi karena ini Pasar Dieng, pasar setan, terus ganjil dan kita Aris lagi datang bulan, itu vibesnya lain banget. Guys, untuk jalurnya itu bagus, jelas, asalkan kita ada berbekal map dari aplikasi. Dan selain itu juga diberi tanda kayak gini dekat-dekat, khususnya di sini, jadi aman. Selagi perlengkapannya lengkap, ada center dan kondisi juga bagus, semuanya aman. Sip. Dilarang memindahkan dan menata ulang struktur bangunan di Pasar Dieng karena mengandung unsur cagar budaya. Mantap. Oh iya, di sini katanya orang Cepu tuh nggak boleh datang ke sini. Menurut aku, jangankan datang ke sini, ke tongkrongan juga udah dibelusuin. Ya jadi Sayang, salah. kita naik ke Pasar Dieng ini malam-malam bukan karena kita cuma nekat doang ya guys, tapi kita juga ada berbekalkan maps. Kita udah riset juga tentang jalurnya, kita udah nyari informasi lagi lah detail tentang Pasar Dieng ini. Jadi buat kalian yang mau coba-coba, ya boleh coba-coba, tapi tolong dipersiapkan juga pengetahuannya teman-teman, supaya ya aman juga buat teman-teman sendiri. Setelah Pasar Dieng, jalur mulai naik lagi, capeknya mulai kerasa, napas makin berat, pikiran tapi nggak boleh kosong, karena cicilan KPR terus menghampiri. Kamu jangan lihat senternya. Yoi kawan-kawan, akhirnya kita udah nyampe juga di Argo Dalam, Gunung Lawu. Kita mau explore sekitar Argo Dalam. Ikutin terus petualangan malam bersama Pendaki Slow. Jangan lupa like dan subscribe. Pendaki Slow. Di sini kita mulai jaga omongan. Ya selayaknya tempat ibadahnya orang-orang. Tempat ini kan konon katanya dianggap suci bagi sebagian orang. Jadi kita nggak banyak bercanda di sini, nggak nyeletuk aneh-aneh. Gimana sayang? Mantap, perjalanan malam sungguh luar biasa. Ini pengalaman, sebenarnya kita udah sering jalan malam karena kemalaman, tapi kalau ini sengaja mencoba adrenalin ya. Kita jalan malam melewati jalur yang lumayan, tapi oke, aku suka dan suasananya enak banget, syahdu, adem. Yuk. Kita nggak banyak ambil footage dulu di sini karena ya Aris kan lagi datang bulan ya, kita nggak enak gitu, dan Aris juga nunggu di depan, dia nggak ikut-ikutan ke dalam sini karena takutnya mengganggu atau melanggar aturan-aturan. Biasanya kan tempat-tempat suci itu pasti identik dengan larangan orang datang bulan tuh dilarang deket-deket gitulah guys. Jadi ya kita harus menghormati. Aris hanya nunggu di depan dia. Kita juga nggak ada yang naik
karena kita mager mau buka sepatu. Jadi kita cuma ngambil footage dari luar aja. Di sini gue pakai handycam biar teman-teman Indigo bisa lihat-lihat, siapa tahu ada dapat sesuatu yang bisa buat dimimpiin teman-teman. Silahkan. Coba center, Bro. Oh, ini aja aku ada center. Iya sayang, lu nggak boleh sayang. Ini adalah Argo dalam. Oke. Mana? Oh, depan. Masih ditandain ini guys. Ya. Walaupun kata beberapa orang ini adalah tempat yang angker, tapi buat kita ini adalah tempat yang suci. Kanan. Ya kalaupun kita dikasih lihat penampakan di sini, ya penampakannya juga pasti yang baik-baik aja, guys. Karena ya aura-aura yang ada di tempat suci kan pasti auranya positif lah. Ini loh di sini, deket-deket sini kan. Ini area camp. Pasti ketemunya yang slow juga. Kita mau dari bawah dulu atau ke atas? Oh, dari atas ke bawah. Lalu tanya orang boya mana? Ya udah mau keliling aja kan. Aku duluan loh. Oh ini dia warungnya. Kita pagi. Kurang lebih jam 10 malam kita akhirnya nyampe juga di warung Boyam. Kita nyampe juga di warung boyem yang di center sah. Suasananya banyak spanduk-spanduk legend bergantungan. Vibes di sekitar warung Boyem ini yang kita tahu Boyem udah nggak ada, itu terasa hangat, guys. Suasananya berat. Nah, kita ketemu nih sama mas-mas penerus Boyem. Beliau adalah anak dari Boyem. Masnya ini baru 3 bulan dia di sini. Ngecamp di mana ya Pak bolehnya? Di dalam aja nggak apa-apa mas, nggak bikin sekat. Itu di dalam aja kan. Oh nggak apa-apa kita ngecamp Boleh, aja. bebas. Oh bebas ya kita cari spot yang dekat. Banget di cuaca nih. Aman aman Pak. Aman, masuk aja di dalam pak. Nggak apa-apa, Nyari-nyari Mas. cuaca yang dingin-dingin kita. Daripada bikin camp mau tidur aja di dalam bebas. Aman. Masnya akhirnya nyampe juga sayang udah nggak ada boyem. Dan apa? Istirahat di dalam aja. Mereka nawarin buat di dalam warung aja daripada kita ngecamp. Tadinya kita mau ngecamp kan ke atas, kita udah bawa nih tenda semua. Ternyata warung Boyem itu luas, guys. Dan di dalamnya tuh ada api, pecah banget. Ingat di sini. Ya udahlah, kita langsung aja tanpa basa-basi ya kan. Akhirnya kita putusin buat kita di dalam malam itu. Kita nggak ngecamp. Jadinya kita cuman bawa-bawa tenda. Di sini bisa. Kosong, nggak ada orang, cuman kita. Gokil, guys. Oke. Vibes di dalam warung Boyem, suasananya haru. Banyak foto-foto Boyem yang masih ada. Spanduk-spanduk lama masih tergantung. Kayak beliau belum benar-benar pergi.
Penjaga warung cerita, beliau baru 3 bulan di sini, 24 jam. gantinya Boyem. Beliau adalah anaknya dari Boyem. Enak banget masnya ada api di sini. Gue kurang ingat anak keberapa, tapi Iya, kata Mas. beliau begitu. Dan malam itu warung ini kerasa hidup. Kayu di perapian bunyi krek-krek. Gimana Lampu saya? teplok goyang kena angin. Mau nenda apa? Bayangan di ini? dinding. Kayak ada yang lewat. Ganti baju doang sih. Kalau nenda ribet gak? Lagian mau nenda di mana posisinya? Tapi kita nggak nanya apa-apa. Nenda di sini. Gak semua hal perlu dijelasin. Ya kan muksa, jadi pamuksan itu ya Argo Dalam itu pamuksan itu tempat muksanya Prabu Brawijaya V. Tapi di sini ada situs-situs banyak, ada kepatihan, ada kesatrian, banyak juga, ada sendang Derajat. Intan, ada sendang derajat, banyak, ada sendang macan, sendang celeng. Banyak tempat Yang di Prabu Brawijayanya menurut sejarah itu kan dari Majapahit. Raja Majapahit terakhir sebelum Kerajaan Demak kan, jadi kesini untuk mencapai derajat tertinggi itu. Jadi tetap Hindu, tetap Hindu. Terus tapi walaupun keturunannya jadi Muslim, ya, kan terus turunannya kan ke Demak. Ke Demak, kerajaan Islam. keturunan Islam pertama Demak. Itu. Terus katanya orang Cepu nggak boleh ke Gunung Lawu, itu gimana Pak? Katanya itu dulu itu yang Cepu itu kan apa itu mantunya Brawijaya apa gimana gitu loh. Jadi ada selisih paham terus perang gitu loh. Makanya kena kayak kena sabdo itu katanya. Terus nggak bisa kan. Tapi ya juga banyak orang Cepu kesini Cepu juga malah banyak, banyak. Bluro malah Pati. Bluro, Banyak. Cepu itu banyak banget lah, juga. muncul dari sana malah banyak. Kan sekarang itu ya itu mudah-mudahnya kan sekarang ya antara percaya dan tidak ya. Gimana akhirnya diputuskan ngecamp atau gimana, Breng? Enggak. Pasrah. Pasrah dengan kucing. Malam itu kita akhirnya mutusin buat kita nginep di dalam warungnya Boyem, fix. Tadinya si Aris masih pengen ngecamp karena beliau kepikiran aja gitu, pengen ganti baju apa segala tuh ribet. Keluargaan. Ditambah mungkin beliau yang lagi datang bulan jadi Di rumah agak risih mungkin ya. Boyem. Mungkin buat yang cewek-cewek paham lah ya. Nakal. Cuman Oh iya, nakal. di sini tuh ada 2 ekor kucing. Mereka ini adalah kucing yang dibawa para pendaki naik ke atas. Gue nggak tahu ya, maksudnya pikirannya si pendaki itu tuh apa gitu sampai ninggalin mereka di atas. Kucing masih kecil begini, udah ditinggalin di ketinggian segini gitu. Ini udah 3000-an ya guys, FYI ini mungkin 3150-an ada. Itu udah bukan habitatnya mereka sih untuk tinggal di ketinggian segini. Bayangin aja kalau 10 tahun sampai 15 tahun lagi mungkin kucing yang, jangan lihat kucing cuman 2, kucing itu cepet banget beranak pinaknya. Mungkin nanti 10 tahun 15 tahun lagi itu bisa jadi ada ribuan kucing di atas Lawu guys. Udah ada kucing Lawu. Mereka bisa nyiptain gen sendiri, udah kucing Lawu.
Jam 12 malam kita keluar sebentar. Langit bersih, bulan terang, tapi angin dingin banget. Beda banget rasanya. Lampu teplok nih. Lampu-lampu tua goyang pelan, Tadi dekat tapi baru bagus. bunyinya halus, bikin merinding. Nggak ada suara binatang, nggak ada suara manusia, cuman kita dan Lau. Dan momen itu gue sadar gunung ini nggak seram, tapi punya cara sendiri buat ngingetin kita kalau kita cuman tamu. Mana kita, Breng? Kita explore dulu tempat ini apa sih? Tempat apa sih? Argo Puro ya? Gue dalam. Argo Kita Dalam. muter-muter mencoba untuk mendengarkan Lau bernapas malam Bulan itu. ya. Jadi dia Vibes terang di ya? sekitar warung Boyem di hari Jumat malam. Pasca kepergian Boyem, Yoms. tapi nama Boyem itu terus disebut-sebut sih sama para pendaki. Udah kayak jadi titik kumpul juga. Kita baru kenalan, patokannya kalau mau ketemu nanti ntar di warung Boyem. Bukan, ini salah. Oh ini iya masih belakang warung Boyem ya. Biarpun begitu, Lau akan selalu mengenang Boyem pastinya. Keadaan Lau di malam hari. Goks. Setelah keliling-keliling dan dari footage handycam kayak gini, gue nyadar ini kayak film-film horor Thailand gak sih guys? Gue duduk di kursi yang biasanya dipakai Boyem buat doi sunrise dan sunsetan. Dingin guys. Gak ada apa-apa, Malam di Lau gokil. cuma ada rasa kehilangan. Tapi keren. Kita akhirnya udah berhasil. Sayang sekali nggak bisa ketemu Boyem. Padahal dari dulu tujuan pengen naik ke Gunung Lawu tuh pengen ketemu sama yang namanya Boyem. Bentar, masih tahan. Jangan lupa subrek sama likes. Biar kita sering nih kayak gini-gini kita kasih kalian. Biar kita bisa jelajahi gunung-gunung yang lain.
Bener sih guys, bener. Subrek emang YouTube-nya. Enggak sih, subrek dong. Pagi di Lawu selalu dimulai dari tempat yang sederhana, warung Boyem. Persinggahan terakhir sebelum niat benar-benar diuji. Dari sini kami berangkat tanpa janji apa-apa. Selain jalan pelan dan pulang dengan kepala yang tetap utuh. Di atas sana puncak Lawu berdiri diam. Bukan memanggil, tapi menunggu. Dan di kejauhan, gunung-gunung lain ikut jadi saksi. Willis dan kawan-kawannya mengingatkan kami bahwa kami cuma tamu yang sedang lewat. Summit attack kami mulai. Slow dan dengan penuh hormat. Semuanya aku suka lihat pemandangan di sini. Lewat mana nih Pak kalau mau sana? Yang paling dekat ini Mbak, pojoknya warung ini sampai naik, terus di depan rumah itu ambil yang paling mudah saja, kan jalurnya banyak kan. Oh, jalurnya banyak. Yang penting menuju itu kan itu puncak. Oke. Pak itu gunung apa Pak di depan? Wiles. Oh, Willis. Iya, Madiun, daerah Madiun. Bagus ya. Kalau Curah, Semeru, terus Welirang, Arjuna kelihatan. Itu biasa jam berapa Pak kelihatan Pak? Ya pagi gini biasanya. Gini kelihatan. Kalau mendung nggak ada, kelihatan dari sini. Semeru kelihatan juga. Wow. Diam sayang. Diam, aku mau ambil siluet. Kita langsung summit dulu kali ya. Turunnya baru kita explore ke sana di belakang. Oke. Lewat sini dulu kita, habis itu ke sana ya. Kalau lewat jalur air itu terlalu terjal. Ini kan ada jalur air gitu. Ini pojokan rumah ini naik terus itu di depan rumah pilih saja yang paling mudah. Oke. Kan banyak kan jalurnya. Ini itu jalur juga. Iya jalur itu jalur di punggung bukit itu juga jalur, di depan rumah itu jalur juga. Oh. Di balik itu malah lebih banyak. Pokoknya puncaknya situ. Iya itu, makanya nuju itu puncak. Kayaknya gini nih enaknya Pak. Set ya. Lurus ini ya. Iya, tapi lebih jauh. Di Terus jauh tadi mana? bapaknya kelas dari sini. Sini ya. Dari sini loh saya. Terus arah sana kelihatan, arah barat kelihatan. Ini naik, terus di depan rumah sampan Ngiri. ya ngiri. Oke, oke. Itu lebih dekat. Oke deh. Kalau turunnya silahkan mau ke sana atau ke sana. Sebelum berangkat summit kita sempat nyari kisi-kisi dulu nih sama masnya. Makasih ya. Sampai Kira-kira lewat mana ya Mas? Buat kita naik ke atas yang cepat tapi nggak terlalu ngejegrak. Oh, yang penting jangan lewat jalur air itu Mas. Bagus banget ini ya. Daisinya banyak sayang ya. Iya. Bagus banget. Daisinya bagus-bagus sumpah. Ayo sini saya ngeliatin. Coba gini. Wow.
Mantapnya, kita mulai perjalanan Summit Attack Wah, banyak burungnya tuh. via Warung Boyem. Warung Boyem tuh tadi warung tertinggi sayang di Indonesia. Tapi nggak tahu ya. Nih, katanya. Kalau di Freeport ada yang jualan juga. Freeport tinggi juga sih. Ya ada lah. Kayaknya Freeport deh. Iya. Kalau se Indonesia kayak Freeport ya. Lalu Resto tertinggi juga pasti Freeport isinya Iya, masih itu yang lebih- mewah gitu. Kalau Makan pejabat gitu. kalau Freeport ada kantin lebih tinggi Freeport. gimana? Menanjak tanpa karir. Weh, Sadar kan? berasa terbang. Nanjak tanpa carrier. Sadar nggak sadar ternyata jalur air yang tadi dibilang jangan dilewatin itulah yang kita lewatin. Air ya? Ya namanya juga pendaki selo ya. Keren nih. Kadang suka keseloan emang. Debu nggak bisa deket-deket nih. Tapi lumayan banget berasa buat pemanasan dengkul pagi-pagi. Aku bilang Lumayan. Apalagi kita lewat jalur air. Lebih curam daripada jalur yang direkomendasiin sama masnya tadi. Akhirnya kita baru sadar kenapa dia ngelarang kita lewat sini. Karena memang curam, terus batunya tuh gembur-gembur gitu guys, kecil-kecil halus gitu. Jadi ya nggak rekomendasi sih. Ada banyak jalur menuju Argo Dumilah dari warungnya Boyem, bisa lewat belakang warungnya dia. Tapi dari sini Lau ngasih kita view tipis-tipis. Udah makin terbuka. Si Bruno semangat banget ya. Mumpung Bruno nggak lihat, kita pelukan dulu ya kan. Itu adalah suatu booster buat kita semangat lagi, buat kita naik. Mungkin kalau Bruno meluk batang kayu kali di depan tuh, diam-diam. Pas kita nggak lihat. banyak followersnya. Followersnya banyak. Cara berjalan tanpa meninggalkan debu. Oh iya, di sini sengaja gua nggak cut karena gua pengen ngajak temen-temen tuh ngerasain vibes-nya Summit Attack Gunung Lawu via Warung Boyem ini. Lebih real. Jadi teman-teman bisa ikut ngerasain kayak kita nanjak lah ya. Walaupun teman-teman nanjaknya dari TV. Yom, Semoga ini cukup mewakili. puncak sudah dekat.
Tanjakannya curam banget guys. Sekilas gue langsung kayak dejavu tanjakan di Sindoro sih. Mirip banget tuh batu-batunya. Kebayang aja, cuman bedanya di sini lebih cekung. Belata. Kalau di Sindoro lebih terbuka ya kan. Tapi Lawu ini keren banget gunungnya. Dia banyak bukit-bukit gitu di sekitarnya. Semangat kakak Breng. Yoms. Dan kalau naik gunung kayak gini tuh kita nggak buru-buru karena memang yang kita cari itu ya perjalanannya, yang kita pengen nikmatin ya perjalanannya. Karena kalau di puncak kan momennya pasti nggak akan lama kan guys. Paling cuma sebentar foto-foto udah. Nah itu kenapa alasannya kami itu slow kalau di jalur. Karena ya memang kami nikmatin. Tiap ada teduh dikit kita mampir berhenti, ada view dikit kita mampir berhenti. Jangan lupa subscribe. Momen-momen kayak gini tuh sangat sulit sih untuk diulang. Sayang banget kalau kita buru-buru guys. Ya mungkin buat teman-teman yang hobinya trail run, waktunya banyak, bisa sering ngikutin event, ya itu oke aja sih. Karena rutin jadinya kan, walaupun momennya sebentar tapi rutin, ya itu balance juga sih. Kalau kayak kami ini kan udahlah jarang-jarang buat di ACC cuti. Jadi ya kalau sekalinya di ACC harus dimanfaatkan dengan baik. Pagi itu cerah banget Lawu. Puncak sayang. Bunyi-bunyi Nggak kelihatan burung Nggak kelihatan. dan langit yang biru itu view terindah kami pada pagi itu sih. Dari sini puncak Argo Dumila udah mulai kelihatan tubuhnya. Katanya sih tadi elevasinya cuma 200 ya, tapi berasa juga guys. Kalau kita jalannya buru-buru, mungkin suara-suara burung kayak gini tuh nggak bakalan kedengeran di telinga kita. Tapi karena kita jalannya slow, Mungkin karena udah di atas. bunyi-bunyi itu justru jadi irama yang menemani kita sepanjang perjalanan. Dan kita bisa nikmatin irama itu. Beda case berarti nerbangin drone di atas gunung. Nggak bisa max altitude yang sampai ratusan. Guys,
udah tembus dah. Tuan Bruno. Ini batunya bergerak. Batu bergerak apa batu berbisik nih? Ntar bang. Terjal kali ya. Lihat mana? Naik gunung tuh bukan satu gunung satu teman, Ke kiri ya tadi ya tapi katanya. satu gunung banyak teman. Kita banyak kenalan di sini sama teman-teman baru. Seru guys. Kita kenalan dari teman-teman dari kota-kota mana aja. Yang satu frekuensi, yang slow. Kalau kita sendiri sih bilang mereka pendaki slow lainnya. Nggak kelihatan atapnya. Asik. Gini kah? Bebas. Gimana aja. Kita naik jam 6.
Kelihatan nggak sih jaket aku 2 lapis? Enggak ya? Enggak kan? Kamu nggak tahu kan? Oh, kamu 2 lapis. Wow. Itu dia puncak yang kita lihat waktu itu. Gila, Bang Bruno jauh benar. Semangat kali dia. Udah puncak ya. Tempat Bruno tuh. Bruno udah puncak lah. Aduh, sayang. Hilang keseimbangan. Belum puncak itu. Boss is near. Let the boss cause us to light the tear. We have been lonely for a while. Me and my heart will time. A long journey. As long as you're away from us, we're just living in the past. Too long. As long as you're away from us, I'm captive in my heart. And there's a good chance we won't survive. As the brother would say, we won't survive, but the love we must stay alive. That is my latest jive. As the brother would say, I can only say, this is our latest jive. Past is far, yet the past is near. Yet the past Dumila. is here. And the brother would say, we won't survive, but I know we must stay alive. Yo Brody, kita udah akhirnya nyampe nih di Argo Dumila. Tuh dikit lagi, tinggal 20 langkah. Puncaknya ada di atas sana. Laut sungguh menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe. Daki slow, nyom. But some love could never grow apart. Some love is like light, could never turn to dark. Past is past, but the past is near. And past really causes us a lot of fear. I yet to keep on growing from year to year, and we never, never, never have no fear. We never, never wanna lose the love, as I would say. No matter not a loser, good thing I you will do, and you will never turn my back on you. I don't know you were really gonna trouble that. You gotta know where it's at, right now.
much we grow and look how much we change. But love we got is on the right range. Some say we awkward and some say we strange. My love is evolving and will never change. Love will never change. Love will never change. Love is evolving and never dissolving. We start in love and we never start far. Akhirnya kita udah nyampe nih puncak Argo Dumilah, Gunung Lawu. Keren bro, di Tinggiannya berapa nih? 3265 meter di atas permukaan laut. Boleh. Tinggi dong ya. Pokoknya jalur via Lawu via Ceto itu rekomendasi lah dari pendaki Solo buat pendaki-pendaki yang pengen tektok, yang pengen camp areanya ajib. Jangan lupa subscribe terus pendaki Solo. Yo. Akhirnya kita ketemu juga nih sama artisnya Gunung Lawu, Argo Dumilah. Finally kita nyampe juga di puncak Gunung Lawu. Suasananya rame banget guys. Seperti biasa pada foto sama artisnya Gunung Lawu ya kan. Dari handycam kelihatan tua banget nih tubuh. Kayak footage puncak Lawu tahun 80-an ya kan. Tapi orang-orang udah pada pakai GoPro semua. Di sekitar Tugu Argo Dumilah ada juga banyak terdapat petilasan-petilasan guys. Di sini ada malam-malam tertentu ada rombongan-rombongan orang yang biasa keliling-keliling tuh puterin gituan. Tapi ada ini ya. Satu lagi dong, gaya lain. Satu. Boleh. Dua, Jasa fotonya kak. 3. Mau video nggak? Nggak usah. Dah, itu aja. Gunung Lawu sungguh menyenangkan. Slow. Pendaki slow yoms. Dah. Abang mau foto nggak? Kita foto-foto sebentar. Habis itu kita explore sekitar puncak Gunung Lawu. Di sini kita kenalan sama beberapa pendaki dari Depok. Kemungkinan next kita bakalan ngedaki-ngedaki bareng nih sama mereka karena mereka asik juga guys. Tuh liatin aja guys, pada kayak orang lokal. Cocok ini kelihatannya. Gokil. Kita mau jalan nih ke ujungnya puncak Gunung Lawu. Kita bakal kasih lihat teman-teman. Soalnya dari puncak kita udah lihat tuh. Kayaknya dari sono
view-nya gokil deh, menggoda banget. Langsung aja kita gas. Yoms. Keren juga. Mana? Oh, di sini lah nabangin kan. Dari sini kelihatan banget Gunung Lawu itu luas guys. Sumpah Gunung Lawu ini megah banget. Kalian bisa lihat deh dari footage 360 ini. Kayak gini lah puncak Gunung Lawu. Gokil. Pagi itu benar-benar gokil. Langitnya cerah banget guys. Kita benar-benar ngerasain di atas awan itu. Kayak ada garis antar galaksi gitu guys. Nah, kalau dari 360 ini kalian bisa lihat deh. Bumi itu datar atau bulat sih sebenarnya? Kelihatan lah ya harusnya ya. Kelihatan dong. FYI di puncak Gunung Lawu ini setengah-setengah guys. Setengah Jawa Timur, setengah Jawa Tengah. Nih, gue syutingin deh nih buat lulu pada yang suka nyusun batu, nulis-nulis nama kekasih. Ini kan yang kalian mau. Hasil karya kalian dilihat dari atas. Nih. Tuh kalian baca deh tuh sendiri. Ada nggak nama kalian di situ? Tambah bagus apa tambah jelek tuh kalau kalian lihat? Kalau kata gue sih tambah jelek ya. Itu sebenarnya nggak boleh sih merubah struktur dan bentuk. Kalian nyusun nama kayak gitu ya mungkin buat kalian penting sesaat, tapi ingat di gunung itu bukan cuma kita doang yang lihat, tapi ada banyak orang. Jadi kita nggak boleh egois guys. Itu udah termasuk vandalisme juga. Kan ada rulesnya di gunung. Jangan ambil apapun selain wangsit. Jangan meninggalkan apapun selain duit. Dan jangan bunuh apapun selain waktu.
subscribe biar nanti ketemu kita di pendakian berikutnya. Dan kita juga bisa main yang lebih jauh lagi. Jadi nggak cuma ada di sini doang. Jadi kita bisa main ke yang lebih tinggi, lebih jauh ya guys ya. Jangan lupa like juga, karena perjuangannya istriku nih sangatlah berat untuk mencapai puncak-puncak gunung Indonesia. Pendaki slow, yo. 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 Pak, makasih ya. Aduh, abangku. Mana tadi anak-anak Depok? Udah duluan. Janjiannya emang ke ini. Oh itu dia mereka tuh. Mana dia? Itu. Ayo deh, yuk panggil. Oh itu dia. Oh bukan bro, nggak lain, nggak beda. Oh. Gimana balik kah boy? Balik lah boy. Balik rumah tong-tong siang ah. Nomornya udah ketemu. Sumur? Enggak. Perjalanan turun dan sampai di Pasar Dieng, kita dada-dada sebentar sama pedagang-pedagang di Pasar Setan yang nggak nampak itu dulu guys. Sama sekalian kita berterima kasih sama Mbak Lau atas malam-malam yang panjang dan malam-malam yang menyenangkan. Dan kita sama sekali nggak mengalami gangguan apapun selama kita di Gunung Lawu ini. Walaupun kita ganjil, walaupun malam Jumat, walaupun Aris lagi datang bulan, kita semua aman-aman aja guys. Kita semua berhasil turun, kita semua berhasil pulang akhirnya dari Gunung Lawu. Dan masih banyak hal-hal indah lainnya, kejutan-kejutan yang diberikan oleh Lawu sepulang kita dari Gunung Lawu. Kita berasa terberkati setelah kita turun dari Gunung Lawu. Terima kasih Mbak Lau. Wow, aku mau kasih lihat guys. POV aku sedang baring nih kayak gini nih. Wow, amazing. Ayang beb, kamu kenapa nggak pakai baju? Gerah. Gerah. Happy nggak sayang? Happy banget aku sayang. Makasih ya. I love you. Demer datang tuh The Way. Ini dia yang syuting The Way. Au. Asik ya, sabanannya berenang. Gila. Oh my god. Enak banget di sini. Oh my god. Aku suka kehidupanku. Anjay. Ini. Ntar ya guys, mau lihat sesuatu.
Gimana bro? Kok kebalik ya? POV ku saat ini. Baiklah. Oh my god. Capek aku lari-lari. Dah, masak. Capek. Udah ya guys, capek banget. Akhirnya kita nyampe juga lagi di Bupakan Menjangan. Seperti biasa, ini tempat terlalu indah buat kita lewati guys. Jadi kita nyantai dulu. Ya gorengnya tuh beku sayang, jadi susah loh. Cakep banget sih sayang. Nah, kasih lah. Gak pernah orang itu video tuh cakep. Api cuy. Makan nasi boyem. Iki nasi boyem. Kita makan siang dulu. Tadi kita beli nasi di warungnya Boyem sebelum turun. Makan. Seperti biasa MBG. Masakan bini gue. Chef Aris berkarya lagi dia. Kita makan-makan dulu di sini. Kita makan sederhana. Lauknya hanya sarden, telur, dan nugget-nugget sisa kemarin. Tapi dengan view yang kayak begini, itu adalah makanan terenak guys di tahun 2025. Yummy. Selamat makan semua. Makan dengan view. Udah bener. Tenda kita sudah Breng. Makan dengan view kayak gini, Breng. Aduh, lauk sih seadanya ya. Ada yang kurang bro, oreknya. Oh iya. Lau sangat berkesan. Terima kasih Lau udah mengizinkan kita menginjakan kaki di puncakmu, di sabanamu yang indah. Dan terima kasih untuk hari-harinya yang cerah, bulannya yang terang, dan orang-orangnya yang kita temui yang baik-baik. Dan kita juga mau terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support kita
Buat teman-teman yang udah subscribe, teman-teman yang udah sering likes dan ngetek-ngetek kita di Instagram, terima kasih karena kalian. Kita jadi semangat terus buat konten. Kita jadi semangat terus buat naik ke gunung-gunung yang indah. Mudah-mudahan kita bisa mampir ke gunung-gunung yang ada di kota kalian. Mudah-mudahan kita juga ketemu di jalur. Dan kalau ketemu sama kita jangan lupa ya guys, tegur-tegur kita guys. Karena sejatinya kita itu adalah orang-orang yang santai kok guys. Sama lah kita, sama-sama pendaki pemula. Yuk kawan-kawan, sekarang waktunya kita pulang. Kita udah total 3 hari 2 malam di Gunung Lawu via Candi Cetok. Kita bawa carrier naik sampai Argo Dalam, terus lewatin Pasar Dieng malam-malam. Itu sungguh pengalaman yang luar biasa, tapi kita menikmatinya. Sudah saatnya kita pulang sekarang. Kita melanjutkan perjalanan panjang lagi. Oh iya, kawan-kawan, jangan lupa likes, komen, dan subscribe terus Pendaki Slow, supaya kita berdua rajin terus naik ke gunung-gunung berikutnya. Dan satu hal yang paling penting setiap kita melakukan pendakian adalah bawa turun sampahmu. Apapun yang kamu bawa naik, kamu bawa turun lagi. Jangan pernah tinggalin sampah di gunung, karena kita adalah pencinta alam, bukan penikmat doang, tapi kita sama-sama jaga alam tersebut. Oke? Yams. Salam lestari Pendaki Slow. Yams. Oke, ini waktunya kami untuk pamit turun. Salam lestari dari kami, Pendaki Slow. Yams. Gata